Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family Center. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Saudara boleh angkat tangannya. Kami ingin berkenalan, menyambut saudara dan memberi kenang-kenangan dari gereja Happy Family. Ada? Semua jemaat yang setia. Saya juga ingin menyapa setiap pemirsa live streaming dimanapun Anda berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang memenuhi kehidupan kita itu akan menentukan cara kita berpikir dan keputusan-keputusan yang kita ambil. Sumber kehidupan berpusat pada hati. Betul sudah? Semuanya ada pada hati. Hatilah yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang tidak punya roh. Saudara, jiwa yang berbeda juga dengan manusia. Jika hati kita dipenuhi dengan penyembahan kepada Tuhan, maka arah hidup kita, fokus hidup kita pasti akan berbeda. Hidup kita betul-betul memiliki satu sasaran yang jelas, memuliakan Tuhan, menyelesaikan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi jika hati saudara dipenuhi dengan dunia ini, dengan nafsu kedagingan, arah hidup kita pun hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Bagaimana memuaskan saudara kedagingan yang tidak pernah akan habis-habisnya ada di dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat memiliki hidup dengan hati yang penuh dengan penyembahan kepada Tuhan. The worshiping heart. Hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema ini. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Mari kita membaca ayat-ayat ini secara bergantian. Saya akan lebih dahulu membaca ayat 3. Bapak Ibu Saudara membaca ayat 4. Demikian kita membaca firman Tuhan dengan segenap hati. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang ada layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah karena hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7 kita baca bersama-sama. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan dengan setia melakukan di dalam hidup. Penulis surat Petrus ini adalah Petrus, murid Tuhan Yesus yang fenomenal, ya. Seorang yang luar biasa, saudara, dipakai Tuhan, sangat agresif, sangat proaktif. Tetapi dia juga seorang murid yang pernah menyangkal Yesus. Pengalaman hidup yang naik turun, tetapi saudara, puji Tuhan, dia meresponi kegagalannya, saudara, untuk dia boleh bangkit kembali menerima anugerah Tuhan, dan dia mengakhiri pertandingan hidup dengan baik. Hari ini kita lihat, saudara, apa yang ditulis oleh Petrus sehubungan dengan tema kebenaran firman, kehidupan dengan hati yang menyembah Tuhan. Apa saja, saudara, yang kita boleh persiapkan? Hati yang harus dipenuhi dengan apa? Supaya betul-betul, saudara sekalian, kita boleh terus-menerus tertuju kepada Tuhan. Yang pertama, saya mencatat heart
with the wonderful expectation. Hati yang dipenuhi dengan satu ekspektasi atau satu pengharapan yang luar biasa. Mengapa disebut pengharapan yang luar biasa? Kalau saudara memiliki pengharapan untuk hidup baik, bahagia, itu adalah pengharapan yang biasa. Amin, saudara. Semua orang memiliki pengharapan seperti itu. Pengharapan hidup sehat, tidak kekurangan, melihat anak, mantu, cucu, semua hidup diberkati. Itu pengharapan yang biasa. Tetapi saudara sekalian, apa yang disebut pengharapan yang luar biasa? Saya baca di dalam bahasa Inggris begini bunyinya. Now we live with a wonderful expectation because Jesus Christ rose again from the dead. Hidup yang dipenuhi dengan pengharapan yang luar biasa. Mengapa sudah? Karena kita sudah mengalami kelahiran kembali. Inilah yang membedakan saudara anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang belum memiliki Kristus. Firman Tuhan dengan jelas berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Karena rahmat-Nya yang besar, kita bisa dilahirkan kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemahaman ini sulit dimengerti oleh Nikodemus yang bahkan adalah seorang guru besar, seorang rabi, seorang pengajar saudara bagi orang-orang Israel. Ketika tengah malam dia datang menjumpai Yesus, saudara-saudara sekalian, Yesus memberikan satu jawaban yang sangat di luar dugaannya. Yesus berkata di ayat 3 Yohanes 3, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yang membuat seseorang saudara sekalian bisa dilahirkan kembali, born again, bukan karena kebaikannya, bukan karena kesalehan hidupnya, tetapi hanya karena dia mau membuka hatinya, percaya. Amin, saudara. Begitu sederhananya Bapak Ibu Saudara sekalian, memiliki pengharapan yang luar biasa karena rahmat-Nya yang besar, His boundless mercy, rahmat-Nya yang tidak ada batasnya. Saudara-saudara sekalian, sehingga itu mencelikan mata Nikodemus. Awalnya dia berkata, bagaimana aku yang sudah tua dilahirkan kembali? Dengan cara berpikir manusia lama, kita tidak mungkin saudara bisa memahami keselamatan, kehidupan kekal, pengharapan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Yesus menjawab, jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memberikan hidup kita, hati kita terbuka percaya bahwa Allah memiliki satu-satunya cara, tidak ada cara kedua, apalagi cara ketiga. Hanya satu cara, menerima Yesus masuk ke dalam hati kita, kita dilahirkan kembali. Amin, saudara. Pengharapan yang luar biasa diperoleh karena rahmat-Nya yang besar melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara, mungkin kita pernah mendengar berita ada orang mati bangkit. Mati suri, ya, ada yang benar-benar sudah mati, bahkan sudah melewati saudara alam maut, lalu balik lagi ada. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, setelah mereka hidup kembali, mereka pasti mati kembali dan tidak pernah hidup selama-lamanya. Hanya Yesus yang mati, masuk ke dalam goa kubur 3 hari. Setelah itu bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ratusan pasang mata dan naik ke surga. Amin, saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kebangkitan Kristus, pemberitaan firman Tuhan menjadi sia-sia. Karena kita tidak punya pengharapan yang luar biasa. Pengharapan kita hanya biasa-biasa aja. Pengharapan yang tertuju kepada hidup di dunia yang fana ini. Tetapi 1 Korintus 15 ayat 14 kita melihat,
Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sia juga kepercayaan kamu. Percuma. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, kalau kita mempunyai nabi atau pengajar atau guru yang hanya pandai mengajarkan sesuatu yang baik di dunia ini, setelah itu dia mati. Saudara, dia juga berpesan mungkin kepada murid-muridnya untuk mendoakan sang guru, untuk boleh mencari jalan yang lurus. Wow, kita semua sudah sekalian tidak memiliki satu pengharapan yang luar biasa. Kita semua ada di dalam satu kehidupan yang betul-betul seperti orang spekulasi. Semoga, mudah-mudahan, Bapak Ibu Saudara, the worshiping heart, hasil daripada hati kita yang memiliki pengharapan yang luar biasa. Jangan saudara meninggalkan keyakinan yang sangat basic ini. Begitu saudara meninggalkan keyakinan yang basic ini, saudara memiliki satu pengharapan yang biasa-biasa dan itu tidak diperoleh. Saudara sekalian, berapa banyak yang kemudian mundur dari jalan Tuhan. Saya sudah ikut Tuhan, buktinya saya biasa-biasa aja. Bisnis saya nggak maju, suami saya juga nggak bertobat-bertobat. Ya, saya malah sakit-sakitan. Ini pengharapan yang biasa. Saudara mau menukar pengharapan yang luar biasa yang diperoleh saudara sekalian melalui kelahiran kembali karena percaya Yesus. Melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, jika pengharapan yang luar biasa ini kita tukar dengan pengharapan yang biasa-biasa, kita akan mundur saudara dari pertandingan iman ini. Itu sebabnya firman Tuhan berkata tanpa kebangkitan Kristus, pemberitaan firman, saya sebagai pemberita firman juga sia-sia. Kepercayaan saudara, kepercayaan kita terhadap kekristenan tidak ada gunanya. Tanpa kebangkitan Kristus kita masih hidup dalam dosa dan binasa. 1 Korintus 15 ayat 17-18. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya melihat banyak orang menjadi suam. Kasihnya menjadi dingin, mundur saudara, pelan tapi pasti. Saudara-saudara sekalian, dulu menggebu-gebu, berapi-api, datang beribadah, melayani Tuhan. Tetapi sudah dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya persoalan yang semakin banyak, atau sebaliknya dengan menikmati begitu banyak sudah kemudahan-kemudahan, kenyamanan-kenyamanan di dunia. Jika kita tidak memelihara the wonderful expectation, pengharapan yang luar biasa, siapapun bisa mundur. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, heart with the wonderful expectation. Hati yang dipenuhi dengan ekspektasi pengharapan yang luar biasa. Harus terus-menerus dipelihara. Ayat 4 sudah kita melihat bagaimana kita menjaga hati yang penuh dengan pengharapan yang luar biasa. Kalau tadi yang pertama mengalami melalui kelahiran kembali. Setelah kita dilahirkan kembali, maka saudara kita dipersiapkan menerima warisan yang berharga. Warisan yang tidak sama sudah dengan orang dunia yang tidak pernah dilahirkan kembali. Amin. Warisan yang sangat berharga. Kita lihat di ayat 4 dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat semar, tidak dapat layu, tersimpan di surga bagi kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah janji firman Tuhan. Kita menerima satu warisan di surga. Satu kali Petrus datang kepada Yesus, dia bertanya, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apa yang kami peroleh? Sudah tinggalin pekerjaannya sebagai nelayan, istri dan anak juga mungkin seringkali ditinggalkan karena pelayanan dan yang lain, banyak sekali yang dikorbankan.
Kata Yesus kepada mereka. Mari kita lihat Matius 19 ayat 28. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku rasul, ke-12 suku Israel. Bapak Ibu Saudara, ini janji yang luar biasa. Bahwa dikatakan kita akan duduk bersama Kristus di dalam tahta kemuliaannya. Amin, Saudara. Ini hal yang Tuhan jawab. Pengorbanan yang saudara berikan karena mengikut Yesus. Siapa yang mengikut Yesus menyangkal diri. Ya, tidak boleh saudara memuaskan hawa nafsu kedagingannya. Tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang dunia. Itu satu pengorbanan. Orang lain salah, kita harus melepaskan pengampunan. Orang lain menipu kita, saudara, kita harus memaafkan. Tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Bukankah ini satu pengorbanan? Belum lagi saudara mungkin mengorbankan masa muda saudara. Mengorbankan kehidupan kita, kita persembahkan bagi Kristus. Tetapi Yesus memberikan satu jawaban. Tidak sia-sia pengorbanan mengikut Kristus. Melayani Yesus. Engkau akan duduk bersama dengan aku, kata Tuhan. Dalam tahta kemuliaannya. Bahkan saudara, selanjutnya dikatakan di ayat 29. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Amin. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Ya, akan terima upah 100 kali lipat. Bukan nanti. Di sini sudah di atas muka bumi. Saya melihat Bapak Ibu orang-orang yang mengikut Yesus dan melayani dengan sungguh-sungguh. Memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mensupport sudah banyak pelayanan misi, pelayanan pembangunan gereja. Saya punya teman saudara, setiap kali dia dengar, waduh gereja mau dibangun, dia pasti tanam benih. Dia berkata ini lahan yang sangat subur untuk saya mulai tanam benih. Saudara-saudara sekalian, kita tidak punya motivasi memberi, supaya saya bisa mendapat banyak, bukan. Memberi karena kita sudah diberi banyak. Amin. Karena kita sudah menerima anugerah yang begitu limpah. Luar biasa, tidak kekurangan. Tuhan menggantikan 100 kali lipat. Saya melayani sudah kurang lebih 30 tahun. Saya melihat kemurahan demi kemurahan. 100 kali lipat. Saya meninggalkan saudara apa yang dunia tawarkan, keluarga tawarkan. Saya memenuhi panggilan Tuhan. Saya bisa mengaminkan. Tuhan sanggup mengganti 100 kali lipat. Amin, saudara. Seorang putri tunggal dari satu keluarga kaya, konglomerat. Menerima satu warisan saudara yang luar biasa, satu mansion. Dengan 25 kamar. Ya. Jadi saudara sekalian, dia berpikir dia punya satu hobi saudara, yaitu dia seorang yang hobi dengan seni, melukis dan yang lain-lain. Tetapi saudara-saudara sekalian, ketika dia ingin menjalankan maksudnya untuk menyewakan mansion itu, dia akan ambil tempat yang lebih kecil, saudara sekalian, supaya dia bisa hidup menjalankan saudara hobinya ini. Dia bisa hidup dari uang kos ya, 25 kamar. Satu kamar diisi 2 orang, kamar gede-gede. 50 orang bisa masuk situ. Seandainya ini hitung rupiah aja. 1 orang 1 juta misalnya ya. Dia sudah dapat uang 50 juta. Bapak Ibu Saudara, satu penghasilan yang luar biasa. Sementara harga rumah itu pun terus naik. Tetapi sudah ketika dia berusaha menjalankan maksud itu, dia seorang Kristen, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan berbicara melalui sahabat baiknya. Sahabat baiknya berkata, saya bermimpi, saya melihat rumah itu dipakai sebagai tempat penampungan anak-anak asuh. Kamu ngawur, ini rumah bagus begini kok tempat penampungan anak asuh. Iya, tapi kamu berdoa aja lah
Dan betul sudah, ketika dia berdoa, Tuhan menggerakkan hatinya. Sehingga saudara, dia membatalkan niatnya untuk mencari tempat yang baru. Dia mulai menampung orang-orang, anak-anak yang tidak punya orang tua, gelandangan dia asuh. Saudara sekalian, dia ada di tempat itu, dia mendidik, dia juga benar-benar bersama dengan 50 anak asuh. Saudara, dia mengorbankan hidupnya, tenaganya, uangnya, masa depannya. Sepertinya seperti itu. Tetapi saudara, ketika anak-anak asuhnya dewasa, sudah sekolah, kuliah, dia menjadi seorang yang paling berbahagia. Dia seperti punya 50 anak yang betul-betul memperhatikan dia. Setiap kali dia ulang tahun, pasti sudah ini anak-anak asuh yang sudah jadi orang semua, orang-orang hebat, ini akan kembali ya, merayakan bersama-sama. Dan selalu ada saja orang-orang yang di situ. Setiap kali mereka berhasil, mereka pergi saudara, untuk boleh memiliki rumah sendiri, kehidupan sendiri, dia terus menampung orang-orang yang baru. Sampai dia memiliki keluarga yang begitu besar. 100 kali lipat kata firman Tuhan. Jika kita rela saudara, untuk sungguh-sungguh memberikan hidup kita, apa yang sebetulnya kita terima, semuanya daripada Tuhan. Bandingkan sudah, jika wanita ini hanya memberikan kos aja, ya memang dia terima mungkin sebulan 50 juta. Tapi dia tidak pernah melihat satu janji yang luar biasa. Dia akan hanya memiliki hidup yang biasa-biasa seperti orang lain. Bapak ibu saudara, ini yang Tuhan janjikan. Tuhan menjanjikan bukan hanya untuk hidup nanti kita bersama Kristus memiliki kemuliaan. Tetapi selama kita ada di muka bumi ini, dia berjanji menggantikan berkat 100 kali lipat. Amin saudara. Tuhan memberikan peringatan untuk semuanya ini. Mari kita melihat itu sudah di dalam Matius pasal 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, hari ini, pagi ini saya berharap setiap kita menyimak peringatan ini. Kalau firman Tuhan berkata banyak orang, berarti ini kata-kata betul-betul kita harus perhatikan. Bukan sedikit orang, banyak orang yang dulu ada di barisan pertama akan menjadi yang terakhir. Kenapa sudah? Karena dia kehilangan ekspektasi pengharapan yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh berjuang dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, mengandalkan rahmat dan anugerah Tuhan. Amin. Sehingga ayat firman Tuhan ini tidak terjadi dalam hidup saudara. Yang terdahulu, firman Tuhan berkata bisa menjadi yang terakhir. Sementara yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kita sudah lihat berapa banyak orang yang dulu sudah ada di depan sana. Menjadi pahlawan iman yang luar biasa, dipakai luar biasa. Di akhir hidupnya berapa banyak mereka sudah tidak lagi menjadi pionir. Bapak Ibu sudah worshiping heart. Hati yang menyembah. Dimulai sudah sekalian dengan the heart with the wonderful expectation. Amin. Hati yang sungguh-sungguh sudah dipenuhi dengan pengharapan yang luar biasa. Sekarang kita lihat yang kedua. Heart with the faith of God's providence. Hati dengan iman terhadap pemeliharaan Tuhan. Mari kita melihat di ayat 5 dari 1 Petrus pasal 1. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat kuat. Kita tidak perlu khawatir, Dia Allah. Dia yang menopang bumi ini. Amin sudah. Dia yang ciptakan, Dia bertanggung jawab. Ketika manusia ciptaannya jatuh dalam dosa, saudara, Dia tidak buang manusia begitu saja.
dia benar-benar sangat bertanggung jawab. Bahkan rela memberikan hidup nyawanya. Itu sebabnya Bapak Ibu dia berjanji. Dia akan memelihara kita di dalam kekuatan Allah. God is in His mighty power. Dalam kekuatannya yang luar biasa. Will protect you. Akan melindungi saudara. Akan memelihara kita. Sampai kita menerima keselamatan. Berjuang sampai pada akhir. Dikatakan because you are trusting Him. Karena engkau mempercayai Dia. Kekuatan Allah saudara sekalian hanya bisa dialami oleh orang-orang yang mau bekerja sama dengan Dia. Amin. Providensia pemeliharaan Allah hanya bisa terjadi begitu limpah jika bekerja sama dengan iman kita. Tidak otomatis. Tuhan memelihara hidup kita, saudara, tidak otomatis. Memang ada pemeliharaan yang general. Tuhan memberi hujan bagi orang baik maupun orang jahat. Betul. Tuhan memberikan matahari, saudara, bagi orang yang percaya maupun tidak percaya. Betul. Sebaliknya juga, saudara sekalian, persoalan tidak hanya dialami oleh orang-orang yang tidak percaya, persoalan juga bisa dialami oleh orang yang percaya. Itu secara umum. Tetapi ada providensia pemeliharaan yang khusus. Yang Tuhan janjikan. Karena bekerja sama dengan iman kita. Amin, saudara. Iman juga tidak muncul dengan sendirinya. Iman yang firman Tuhan katakan datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman itu harus di-maintain seperti orang fitness. Ya. Dulu Pak Hani punya adik, sudah ya, kalau sudah ada yang kenal itu Pak Kenny, waduh badannya six pack, gede, ini gede. Saya nggak percaya sudah, sebab waktu menikah, loh kok kecil kurus, oh jangan lihat sekarang, loh gede. Kenapa sekarang begini? Ya nggak latihan lagi. Begitu nggak latihan lagi, kempes. Ya. Berapa banyak ibu-ibu dulu beratnya 48 kilo, waduh kayak gitar Spanyol. Sekarang nggak maintain lagi. Punya anak 4, waduh. Setiap punya anak naik 10 kilo, 15 kilo, 10 kilo. Dari 48 jadi 84 kilo. Kenapa sudah? Tidak maintain. Dia cuma lihat album kenangan. Nah ini loh, ini AI nih, ini tante dulu. Ya, 48, loh tambah hari tambah. Kenapa sudah? Karena tidak memelihara. Dalam pelayanan bisa. Ini loh dulu, saya dulu ini. Worship leader, guru sekolah minggu saya ini dulu. Sekarang ya apa? Tidak bisa otomatis. Saudara kalau tidak maintain seperti tubuh, saudara bisa berubah. Dulu dia baik begini. Sekarang kalau sudah tidak memelihara hati, bisa berubah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Hati bisa dicuri oleh iblis. Bisa, sangat bisa. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Sudah nggak jaga hati ini, hati dicuri oleh iblis, hati dicuri oleh dunia. Fokus hidup kita saudara kepada dunia ini. Dengan segala tawarannya. Bagaimana saudara kita bisa memelihara iman? Iman datang hanya dari pendengaran akan firman. Kita tidak boleh lepas dari firman. Firman itu makanan setiap hari. Amin. Setiap hari. Saudara capek kerja, coba enggak makan. Jangan minum, pasti sakit. Demikian juga sudah di dalam kehidupan kita secara rohani. Begitu banyak persoalan sudah menimpa kehidupan. Keadaan tidak tambah baik. Tapi sudah enggak makan firman. Ya loyo imannya. Betul tidak? Rohaninya kembang kempis. Bagaimana saudara bisa tahu bahwa orang imannya mulai loyo? Kelihatan dari cara bicaranya.
Aku males sekarang ke gereja. Udah tahu itu. Ini, ya. Perkataannya dari perkataannya. Sebab firman Tuhan berkata apa yang kita keluarkan itu berasal dari mana? Dari hati. Kalau hati sudah udah gak fokus sama Tuhan lagi, keluar lewat mulut. Percuma pelayanan-pelayanan, percuma. Munafik. Aku gak mau pelayanan lagi, capek, pegel. Nah, aku mau happy-happy aja. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau sudah begitu saya tanya, Bapak Ibu baca firman gak tiap hari? Enggak, enggak pernah baca Alkitab. Wah pantesan. Kering kerontang, begitu banyak virus, kuman, bakteri bisa masuk. Hari-hari ini banyak yang sakit masuk rumah sakit karena virus. Betul nggak sudah? Ya, penyakitnya mirip sekali, demam berdarah, sakit, panas tinggi, kepalanya pusing. Kira demam berdarah, dikasih infus sudah seminggu tetap panas. Ya apa ini? Bawa ke Singapura, diperiksa, oh ada virus. Ya, obatnya beda Bapak Ibu Saudara. Saya lihat hari-hari ini virus-virus rohani pun gampang masuk di dalam hidup kita. Jika saudara antibodi rohani ini menurun, maka virus-virus rohani gampang menghantam kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara jangan lepas firman Tuhan. 1 Timotius, firman Tuhan sudah mengingatkan kita sementara 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Amin. Ada saat saudara rasa malas sekali baca Alkitab. Sama kayak orang, ada saat malas sekali olahraga. Maksa. Ya, sama itu. Ya. Heran saudara, manusia untuk sesuatu yang menyenangkan kita, makan enak gak ada yang paksa. Waduh tempat jauh pun. Ya. Kita lakoni, aku mau makan apa ya, jauh tempatnya, lakoni aja. Tetapi ayo olahraga, aduh males. Ya. Ayo ke gereja, aduh males. Ayo Bible study, doa puasa, aduh puasa. Ya. Lihat sudah, untuk hal rohani kita nggak punya appetite. Untuk hal-hal yang menyehatkan, nggak enak ya. Sudah makan sehat itu enak nggak? Sepo, tawar, nggak boleh terlalu manis, nggak boleh terlalu asin, nggak boleh terlalu pedas, nggak boleh terlalu spicy. Makanannya so-so aja. Tapi yang nggak sehat, enak-enak itu. Sama sudah. Itu sebabnya jika kita tidak menjaga itu di dalam hidup kita, saudara lepas dari firman, saya jamin saudara pasti akan kering dalam iman. Jangan menjauh dari ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Live streaming ini membantu. Orang-orang yang mungkin sedang sakit, ada di luar negeri, saudara mungkin karena kesibukan pekerjaan gak bisa ke gereja. Tapi gak boleh jadi alasan, ada live streaming gak usah ke gereja saya. Ya, enak lihat live streaming, ibadah sambil makan kacang, gak usah kasih kolekte, gak usah pakai baju, gak usah pakai sepatu, gak usah pakai sarung aja, pakai dasel masih roll-rollan. Loh, ya. Firman Tuhan lihat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kalau saudara mulai menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, ada sekali, ada 2 kali, 3 kali. Lama-lama apa? Enggak ke gereja, enggak rasa apa-apa. Udah biasa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba aja saudara jatuh. Dan begitu sudah jatuh bangunnya sangat sulit. Hari Tuhan datang seperti malapetaka. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin saudara. Jauhkan dari pergaulan yang buruk.
Pesta pora, sudah sosialita yang cuma menghabiskan banyak orang. Ketemu orang boleh silakan, tapi jangan terus-terusan. Saya selalu menasehati teman-teman saya ibu-ibu. Berteman boleh, jangan terlalu dekat. Kalau dekat saling menggigit, pasti. Ya, coba, kenapa suami istri sering ribut? Karena terlalu dekat. Coba mertua menantu, kenapa sering ribut? Karena serumah. Coba enggak serumah, kangen terus, kirim-kirim masakan. Ya, sama seperti saudara, kadang-kadang saya khotbah cuma saudara nggak tahu kan. Saya menggigit lidah sendiri. Kalau udah kegigit sakit, tapi khotbah mesti jalan terus kan. Kenapa? Karena letak lidah saya dekat sekali dengan gigi. Tapi seumur hidup sampai kapanpun saya tidak mungkin menggigit telinga sendiri kan. Betul nggak? Oh, letaknya jauh. Ya. Saudara boleh berteman, tapi coba tiap hari ketemu, ngumpul, terus makan tiap hari. Pasti ribut, pasti. Tunggu aja waktunya. Don't be too close, just close. Amin. Yang saudara harus dekat sekali adalah kepada keluarga. Gegeran, ya mesti rujuk kembali kan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya firman Tuhan memberi satu nasihat terhadap pergaulan. Jauhkan diri dari pergaulan yang buruk. Saudara punya kebiasaan sebaik apapun, kalau pergaulan saudara buruk, pasti merusak kebiasaan yang baik. Amin, pasti. Lalu kemudian saudara, kalau saudara mau betul-betul dipelihara senantiasa dalam kekuatan Allah. Peliharalah dalam komunitas kecil, saling mendukung. Tadi ibadah, pergi ke gereja, memuji Tuhan bersama-sama. Tapi saudara kadang nggak kenal satu dengan yang lain. Happy Family Center punya satu format. Di bawah itu saudara seperti ruang pertemuan kan. Sebetulnya saudara itu diatur supaya didesain supaya saudara datang itu minum teh dulu, ngopi, ngobrol-ngobrol, baru naik. Ya, tapi cukup banyak datang udah telat kan. Aduh, untung belum telat. Belum khotbah dibilang belum telat, padahal udah setengah jam sudah ya. Lalu waktu pulang, jangan langsung pulang. Duduk-duduk di situ, makan, beli di kantin, ngobrol-ngobrol, kenalan. Itu sebetulnya desainnya seperti itu. Ada komunitas kecil di hari yang lain, hari Selasa, family cell. Saudara bisa masuk ke dalamnya, saling berkenalan, mendukung saudara. Orang yang kuat menguatkan, mendoakan. Orang yang lemah minta dikuatkan. Itu indahnya sudah gereja mula-mula. Sehingga firman Tuhan berkata dari hari ke hari jumlah mereka diperbanyak. Tapi kalau saudara tidak punya komunitas kecil, saudara sakit, nggak ada yang tahu, apalagi kalau gereja sudah semakin besar. Kalau gerejanya masih 100 orang, 200 orang, satu tempat, ya bisa diopeni semuanya. Tapi kalau sudah jumlahnya ribuan, sudah nggak tahu lagi siapa yang sakit kalau nggak memberitahu. Betul tidak, saudara? Tapi kalau saudara ada dalam komunitas yang kecil, kok hari ini nggak datang ya, kemana? Sakit Pak, oh besok langsung disambangi. Oh ini ada masalah, oh langsung. Saudara punya sahabat rohani, ada komunitas kecil yang betul-betul saudara bisa saling mendukung. Ibrani pasal 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Heart with the faith of God's providence. Hati saudara dengan satu iman, dia akan memelihara kita sampai pada akhir. Amin. Tetapi iman itu harus bekerja sama saudara dengan hidup kita ya. Maksudnya pemeliharaan Tuhan bekerja sama dengan iman kita yang kita harus perjuangkan. Kita harus pelihara. Sekarang kita lihat bagaimana Tuhan juga merindukan kita, menantikan keselamatan yang telah tersedia. Coba kita lihat lagi sudah di ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Menanti itu pekerjaan yang paling gak enak. Bener gak? Nunggu ya. Yang belum kawin nunggu dapet jodoh. Orang tua yang punya anak saudara dari tahun ke tahun. Aduh kapan anakku ya? Waduh tahun ini sudah 25. Tahun depan 26, 27, 28. Waduh anakku 32. Gimana ini gak kawin-kawin? Menanti itu gak enak. Di sini kalau ada suami istri sudah menikah 5 tahun belum punya anak, menanti terus, menanti. Aduh kapan ini? Kapan? Ya, hubungan suami istri kadang-kadang udah nggak nikmat lagi. Jadi apa enggak ya? Jadi apa enggak ya? Aduh. Bapak Ibu saudara menanti. Saudara yang belum bekerja, menanti. Saudara yang lulus dokter, ya, mau spesialisasi. Waduh, lulus apa enggak ya? Diterima, gagal lagi, coba lagi, menanti, nggak enak. Ibu-ibu pasti pernah menanti kalau yang pernah melahirkan. Waduh, ya sakit perut setengah mati, menanti ini. Sepertinya itu sudah the end of the world. Wah, ya, sudah akhir dari dunia. Bapak Ibu Saudara, demikian kita menanti Yesus akan datang. Amin. Menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Tuhan mau saudara kita melihat kehidupan di dunia ini bukan sebagai dunia fantasi, taman bermain, bukan. Tapi kita harus melihatnya sebagai satu tempat perlombaan iman. Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi-saksi ini bukan orang yang hidup, orang yang sudah mati, pahlawan iman. Ya, kita tidak boleh jadi penonton. Bu, saya saksinya aja, saya supporter. Ibu yang bertanding ya? No. Makanya pendeta itu, nah itu pelayan Tuhan, nah itu asir pakai jas. Iya, saya kan jemaat, dosa itu biasa. Oh ya? Firman Tuhan berkata bahwa pertandingan itu diwajibkan bagi kita. Amin. Begitu saudara percaya Yesus, kita langsung masuk di dalam perlombaan pertandingan iman. Suka atau tidak suka, siap tidak siap, saudara masuk. Ada saksi yang mengelilingi kita, supporter. Ketika kita lemah, kita membaca firman, kita dikuatkan. Seperti Yusuf, terima janji firman. Loh kok tapi dibuang, masuk ke Mesir jadi budak. Tapi dia tetap menanti, memelihara janji Tuhan. Sampai janji Tuhan digenapi pada waktunya. Amin. Yusuf menjadi supporter, menjadi saksi yang menguatkan kita. Untuk kita bisa berhasil dalam pertandingan iman. Firman Tuhan berkata kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kita berjuang dengan tekun. Saya membaca kisah seorang perenang yang luar biasa. Namanya adalah Florence Chadwick. Ya. Tahun 1952, Florence Chadwick, dia berusaha memecahkan rekor berenang hampir sejauh 42 km dari pantai California ke Pulau Catalina setelah berenang kurang lebih 15 jam. Wow, ya. Dingin saudara. Dan pada waktu itu saudara ada kapal kecil yang mengikuti dia syuting, ada papanya juga. Kabut tebal mulai menghalangi pandangannya. Dia mulai kehilangan arah, dinginnya air itu. Papanya berkata terus nak, terus nak. Tetapi saudara Florence Chadwick menyerah. Dia nggak bisa lihat ke depan, kabut sangat tebal. Ketika saudara dia tahu bahwa dia berhenti di tempat ketika saudara daratan itu tinggal 1,5 kilometer lagi. Waduh, dia menyesal. Tapi semua nggak ada yang lihat. Waktu dia lagi berenang, aduh, tertutup oleh kabut yang tebal. Perjalanan hidup kita seringkali seperti itu kan. Ada kabut tebal yang merintangi kita, rasanya kita capek
capek jadi orang Kristen. Rasanya kita capek melayani Tuhan, hidup menjaga kekudusan itu capek. Aduh, nggak tahan wis tak keluar ini. Tetap setia, sudah. Tetap tekun. Amin. Tidak lama lagi kabut tebal itu akan hilang. Aduh, sebentar lagi kita akan melihat keselamatan yang Tuhan janjikan. 2 bulan kemudian, Florence Satwig kembali mencoba berenang ke Pulau Catalina. Kabut tebal kembali menghalanginya. Tetapi kali ini hatinya teguh. Saudara sekalian, matanya tertuju ke depan walaupun dia tidak lihat daratan. Tapi dia yakin daratan pasti sudah ada di depan dia. Dan kali itu dia berhasil mencapai tujuannya. Prestasi ini menjadikannya dia sebagai wanita pertama yang berhasil berenang melintasi kanal Catalina. Florence Satwig berkata bahwa ia terus harus membayangkan garis pantai yang akan ditujunya sekalipun dia tidak dapat melihatnya. Bapak Ibu, ketika pergumulan, masalah, keadaan yang sulit menjadi kabut tebal yang mengaburkan pandangan Bapak Ibu, mari kita harus melihat dengan mata iman bahwa sebentar lagi semuanya pasti akan berakhir. Amin. Ketika ada saat kita ingin menyerah, itulah saatnya bagi kita mengingat bahwa Yesus sudah menderita bagi kita. Biarlah perjuangan kita tidak sia-sia. Pengorbanan yang Yesus berikan sungguh-sungguh saudara tidak sia-sia. Karena kita meresponinya dengan tekun. Saudara, setelah tekun dalam pertandingan iman, apa yang harus kita lakukan? Membuang dan melepaskan hidup yang kotor. Ini perlu sekali. Kenapa ada banyak orang Kristen tidak punya the worshiping heart? Worshipnya hanya di gereja seminggu sekali. Itu pun kadang-kadang cuma liatin orang nyanyi. Ya, tidak betul-betul masuk dalam penyembahan. Tidak betul-betul saudara memerintahkan jiwanya memuji Tuhan aras-arasan. Tapi coba kalau saudara mengubah sikap hati nyanyi sungguh-sungguh. Walaupun suaranya enggak sebagus WL atau singer. Nyanyi sungguh-sungguh. Menyembah sungguh-sungguh. Biasakan itu. Saudara akan mendapatkan berkat yang tidak pernah saudara alami. Amin. Ketika saudara setiap hari mulai pagi bangun sudah mulai dengan menyembah. Secapek apapun, saudara itu menjadi satu keharusan kita datang kepada Dia, Sang Penebus yang hidup. Amin. Itu akan memberi kekuatan untuk saudara membuang, melepaskan hidup yang kotor. Tapi kalau saudara hari-harinya nonton TV terus, apalagi pornografi, ya itu sudah mengisi pikiran saudara, hati saudara. Dengar firman itu keluar air mata, terus bukan nangis, ngantuk. Ya, saya kadang-kadang lihat, kadang-kadang saya enggak, kalau lagi enggak khotbah itu saya duduk tuh suka di belakang. Kenapa? Suka memperhatikan. Loh kok nangis? Tak lihat-lihat, oh bukan nangis ini, ngantuk ini. Dia elap ambil sapu tangan, tak kira nangis masuk penyembahan yang dalam. Walah, ya. Pikirannya enggak fokus sudah kepada Tuhan. Buang dan lepaskan hidup yang kotor. Efesus 5 ayat 3 sampai dengan 5. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Jauhkan. Percabulan, kecemaran, keserakahan, membicarakannya saja enggak usah, itu kata firman. Saudara yang punya grup-grup WhatsApp, grup-grup BlackBerry, hati-hati. Soalnya kalau punya anggota yang ngomongnya udah miring-miring, udah saudara pamit aja, sorry ya saya nggak bisa ikut. Ya. Kadang-kadang sudah grup-grup sekolah, grup-grup kuliah, grup-grup SMA, waduh kirim gambar yang enggak, ngomong waduh. Nah, sudah mau nggak mau tiap hari disuguhi gitu, masuk juga akhirnya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Firman Tuhan berkata apa? Menyebut saja pun jangan. Jauhkan diri dari perkataan yang kotor, kosong, sembrono. Itu di Efesus pasal 5 ayat 4.
Sebab Tuhan memberi satu peringatan yang keras di ayat 5. Tidak ada orang sundal yang pikirannya ngeres kotor. Tidak ada orang yang cemar serakah. Yang semuanya disamakan oleh firman Tuhan sebagai penyembah berhala. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Ya? Jadi kalau saudara punya satu prinsip, enggak apa-apa. Pokoknya percaya Yesus. Yang kotor-kotor pun aku mau, Yesus pun mau. Bersih mau, kotor mau. Pokoknya masuk surga dunia pun katut. Enggak, saudara. Firman dengan sangat jelas berkata, ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam Kristus dan Allah. Saudara bisa lihat perumpamaan gadis yang bodoh dan bijaksana. Dua kelompok ini dua-duanya tertidur. Artinya apa? Kita sebagai anak Tuhan tidak sempurna. Kadang-kadang rohani kita bisa tertidur. Kadang-kadang kita bisa mundur. Tetapi saudara, apakah saudara membawa cadangan minyak? 5 gadis bodoh. Saudara menggambarkan juga orang-orang percaya yang menantikan Yesus. Tetapi mereka tertidur dan ketika bangun, waduh, lampunya pelitanya padam, minyaknya nggak ada. Dia minta, ayo dong bagi, nggak bisa bagi, ini cuma cukup buat diriku aja, kata 5 gadis bijaksana. Cadangan minyak ini berbicara kewaspadaan. Berbicara apa saudara? Berbicara iman. Iman itu nggak bisa disiarkan. Ini tak siarkan iman, nggak bisa. Makan bakso bisa share. Kue putu tak share, iman gak bisa. Pertumbuhan iman itu tanggung jawab saudara secara pribadi. Pak Hani itu berkali-kali sangat menegaskan, kalau sampai ada asyir pelayan Tuhan, tambah mundur, itu bukan tanggung jawab gembala. Saudara mundur bukan tanggung jawab gembala. Saudara harus bertanggung jawab secara pribadi atas pertumbuhan imanmu. Amin. Istri mundur imannya juga bukan tanggung jawab suami. Nggak bisa nunut, saudara masuk surga itu sendiri-sendiri. Amin. Bagi dong minyaknya, nggak bisa. Hanya cukup untukku. Amin saudara. Ini peringatan benar-benar nih. Saya khawatir sekali hari-hari yang terakhir ini. Ada banyak jemaat yang sudah tertidur dan nggak punya cadangan minyak. Waktu sudah mempelai datang, nggak boleh masuk karena tidak bawa pelita. Sekarang kita lihat yang ketiga, yang terakhir. The worshiping heart. Saya masuk tadi yang pertama adalah sudah dengan memiliki hati with the wonderful expectation. Hati yang dipenuhi dengan ekspektasi yang luar biasa. Yaitu melalui kelahiran kembali. Kita dilahirkan baru menerima Yesus. Menyadari kita terima warisan yang berharga, janji yang luar biasa. Janji kekekalan maupun janji berkat masa kini. Yang kedua adalah hati dengan iman akan pemeliharaan Allah. Kita hanya bisa dipelihara dalam kekuatan Allah jika kita bekerja sama dengan iman yang harus kita kembangkan, iman yang harus kita perjuangkan. Menantikan keselamatan yang telah tersedia. Tekun dalam pertandingan iman. Buang semua yang kotor dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Heart with the real joy. Hati sudah dengan sukacita yang sesungguhnya. Sukacita yang sejati, bukan yang palsu. Mari kita baca ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana saudara bisa menjalankan hidup dengan sukacita yang sejati? Menyadari saudara bahwa hidup ini tidak lepas dari pencobaan. Amin. Saudara benar pun saudara bisa masuk persoalan. Apalagi nggak benar, wah tambah banyak persoalan. Menyadari hidup tidak bisa lepas dari pencobaan. Tidak ada satu manusia yang tidak mengalami pencobaan.
Yesus sudah ingatkan itu, Yohanes 16 ayat 33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tapi kuatkan hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Penyebab utama karena kejatuhan manusia dalam dosa. Persoalan hidup pasti mendatangkan duka cita. Nggak ada orang alami persoalan hidup nyanyi happy ya happy ya. Nggak ada. Sedih, susah sudah, stres. Tapi percayalah, duka cita yang sementara akan mendatangkan buah kebenaran. Amin. Ya, kita boleh dihajar oleh Tuhan supaya apa? Supaya semakin mendekat kepada Tuhan. Kita memahami maksud dari setiap persoalan. Kita lihat ayat 7. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Memahami maksud dari setiap persoalan. Persoalan dipakai Tuhan membuktikan kemurnian iman kita. Iblis sudah kasih pencobaan supaya kita jatuh, supaya kita mundur, supaya kita tidak, saudara, mendapatkan warisan surga. Itu iblis, tapi Tuhan menguji kita supaya iman kita murni. Ya, alat penguji iman dipakai api di sini. Satu sisi panas, sakit, nggak nyaman. Tapi di satu sisi api itu dipakai membuang kotoran. Ya, tukang emas, tukang perak pasti pakai api. Supaya emas peraknya murni, kotoran-kotorannya terbuang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita meresponi penderitaan dalam hidup ini? Bapak Ibu Saudara, menarik sekali saya membaca kisah seorang pebisnis yang sangat kaya. Namanya Bernie Ecclestone. Dia adalah tim pendiri ajang balapan Formula 1. Saya sih nggak pernah tahu, tapi kalau Bapak Ibu suka balapan Formula 1, nah ini Bernie Ecclestone. Kaya luar biasa. Satu kali, saudara, dia sedang jalan dengan temannya, dia dirampok. Wah, segerombolan perampok menghajarnya habis-habisan sampai babak belur. Ambil semua barang yang dipakai, yang dikenakan. Kebetulan waktu itu dia sedang pakai jam tangan mewah merek Hublot. Ya, yang ngerti-ngerti nggak ngerti ya wes ya. Mereknya Hublot, ya itu bacanya Hublot. Harganya 4 miliar. Wah. Ya. Saudara-saudara sekalian, ini perampoknya tahu ini perampok kelas mahal ini. Jadi dia tahu, oh ini pasti pakai jam mahal. Wah, babak belur. Saudara, bagaimana ini Bernie Ecclestone meresponi musibah ini? Apa dia lapor polisi, sakit hati, sedih, berusaha untuk cari perampok? Enggak. Luar biasa sekali. Dia minta saudara, temannya ini foto. Foto berbagai penjuru, dia lagi babak belur, foto. Lalu kirim foto itu kepada CEO Hublot, ya, Jean-Claude Biver namanya. Lalu dengan catatan di bawah fotonya, see what people will do for a Hublot. Lihat apa yang orang bisa lakukan dengan jam tangan Hublot. Maksudnya lihat tuh kayak aku ini, gara-gara Hublot babak belur. Gitu ya, kira-kira dia kasih laporan begitu. Tapi luar biasa, ini CEO Hublot Jean-Claude Biver ini bukannya dia merasa bersalah lalu kasih pesan. Enggak, saudara. Dia juga melakukan hal yang di luar kebiasaan orang. Dia minta izin kepada Bernie Ecclestone untuk membuat iklan dengan memasang foto orang terkenal yang sedang babak belur dengan judul besar, see what people will do for a Hublot. Jadi ini dapat iklan gratis, saudara. Ya, nggak usah foto bayar. Ini orang lagi babak belur, orang kaya ini. Bernie berkata silakan. Dengan hasil kerjasama, ternyata iklan ini menarik banyak sekali orang kaya. Penjualannya meningkat sangat dahsyat. Dan Bernie pun dibayar, saudara, 40 miliar rupiah. Lah lumayan, jamnya 4 miliar dia dapat 10 kali lipat. Luar biasa bukan?
dirampok malah mendapatkan uang sebagai model iklan jam Hublot. How to respond is very important. More important, yeah, than to think why I have to face the problem. Meresponi sudah masalah dengan benar jauh lebih penting daripada bertanya kenapa, sakit hati, nggak ada jalan keluar. Ya, ini saya cuma ambil cerita orang dunia, luar biasa. Dia meresponi dengan cara yang tidak biasa. Saudara, dia bukan cuma dapat ganti Hublot yang baru, dia dapat 10 kali lipat. Kita orang percaya tidak lepas dari persoalan, pencobaan. Tapi bagaimana kita meresponinya bersama dengan Tuhan. Jika hati kita dipenuhi dengan penyembahan kepada Tuhan, punya wonderful expectation, pengharapan yang luar biasa. Hati kita punya iman terhadap pemeliharaan providensia Allah yang tidak pernah akan mundur, dia akan membela orang benar. Jika hati kita dipenuhi dengan sukacita yang sejati, kita pasti akan menang sampai pada akhirnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.